Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Koko Handoko. Pada kesempatan kali ini, saya coba akan menyampaikan asesmen akhir semester untuk mata kuliah metodologi penelitian. Pada kali ini akan coba mengerjakan uh, studi kasus dengan Smart PLS. Oke, baiklah langsung ke soal untuk asesmen akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Untuk mata kuliah metodologi penelitian ini, tim dosen yang mengampu terdiri dari 5, yaitu Bapak Dr. Septono Gusdano Waskito, kemudian ada Dr. Melia Eka Lestiani, Dr. Erna Mulyati, Dr. Mania, dan Dr. Insinyur Agus Purnomo. Untuk soal sendiri yang diangkat yaitu tentang pengaruh harga barang, quality service, dan harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan, serta implikasinya pada kinerja perusahaan Queen dengan transformasi digital sebagai variabel modernisasi. Untuk data responden sendiri ada 50 responden yang dijanjikan dalam format CSV. Adapun soalnya yaitu mahasiswa diminta untuk menghitung dengan aplikasi Smart PLS. Yang akan saya gunakan adalah Smart PLS 3, di mana kita diminta untuk menguji validitas, uji reliabilitas, kemudian koefisien jalur pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan, R-square, pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan, kemudian koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan, R-square pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan, dan yang terakhir koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan dengan transformasi digital sebagai variabel modernisasi. Berikut adalah data respondennya, di mana terdapat ketentuan di sini. Pada data format CSV ada huruf N atau sama dengan digit terakhir NPM, di mana nanti untuk huruf N-nya diganti sesuai dengan ketentuan, di mana untuk saya sendiri NPM-nya adalah 2112356, sehingga untuk huruf N diganti dengan angka 3 karena NPM saya berakhiran dengan nomor 6. Setelah data diganti huruf N tadi dengan angka 3, kemudian data diupload ke Smart PLS, di mana di sini diketahui sampelnya adalah 50, tidak ada data missing atau 0 di sini data missingnya, sehingga bisa diproses untuk lebih lanjut. Ini adalah model kerangka penelitian setelah dimasukkan semua indikator tadi sesuai hipotesisnya, di mana untuk H1 yaitu harga barang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, kemudian H2-nya quality service berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, H3-nya harapan pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, H4-nya kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, nanti yang terakhir H5-nya transformasi digital memodernisasi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan Queen. Untuk tampilan modelnya seperti ini. Langkah berikutnya untuk menjawab soal yang telah diberikan, yang pertama adalah uji validitas. Berdasarkan gambar di samping, terdapat beberapa indikator yang nilainya di bawah standar, yaitu kurang dari 0,7. Ini standar yang ditetapkan di Smart PLS sesuai dengan Haier et al. Tahun 2021, sehingga tidak valid dan harus dibuang. Untuk LF yang kurang dari 0,7. Apabila di aplikasi Smart PLS untuk loading factor yang kurang dari 0,7, mohon maaf ada typo di sini, 0,7 yang berwarna merah, itu akan dibuang. Ini adalah model yang dimana loading factor yang kurang dari 0,7 sudah dibuang, dan semua indikator tersisa mempunyai nilai lebih dari 0,7. Dapat dilihat juga untuk outer loadingnya sudah berwarna hijau, artinya di sini sudah dalam keadaan valid. Kemudian untuk uji validity dilanjutkan dengan uji diskriminan validity, di
di mana berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai AV-nya setiap variabel lebih dari 0,5 sehingga diskriminan validity-nya terpenuhi. Sedangkan menurut Ronald Laker, nilai akar AV masing-masing variabel lebih besar dibandingkan akar AV korelasinya dengan variabel lain sehingga diskriminan validity-nya terpenuhi. Mana di sini dapat dilihat untuk masing-masing nilainya, nilai AV-nya lebih besar dibandingkan akar AV korelasinya, yaitu yang di bawahnya. Semua nilai dari nilai akar AV masing-masing variabel di sini sudah terpenuhi lebih besar dibanding akar AV korelasinya. Selanjutnya, setelah uji validity, kita lanjutkan ke uji reliability-nya, mana sesuai dari hasil SMART PLS untuk construct reliability dan validity-nya sesuai tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari Cronbard alpha, rho A, dan composite reliability-nya. Untuk Cronbard alpha sendiri terdapat satu nilai yang di bawah 0,7 yaitu quality service. Namun apabila melihat ketentuan dalam pengujian reliabilitas untuk nilai 0,5 hingga 0,7 masih dapat diterima walaupun dengan catatan memiliki reliabilitas moderat. Sedangkan untuk rho-nya juga sama untuk quality service itu ada yang di bawah 0,7 di mana nilai rho untuk quality service adalah 0,6. Sedangkan dari composite reliability-nya semua nilai lebih dari 0,6 dari harapan pelanggan sampai untuk transformasi digitalnya. Ini dapat dilanjutkan untuk pengujian ke tahap selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji struktural model atau inner model yaitu R-square, di mana R-square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi atau endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya atau eksogen. Kriterianya yaitu jika nilai R sama dengan 0,75 merupakan substansial, besar atau kuat. Jika nilai R sama dengan 0,5 merupakan moderat atau sedang. Jika nilai R sama dengan 0,25 merupakan lemah atau kecil. Untuk catatan, di Smart PLS ini memberikan indikasi R-square dari warna grafik, di mana warna grafik hijau mengindikasikan efek yang baik dan merah merupakan efek yang buruk. Dari inputan di Smart PLS dapat diketahui sesuai dengan tabel dan grafik di samping bahwa adjusted R-square model kepuasan pelanggan sama dengan 0,562. Artinya kemampuan eksogen dalam menjelaskan Y adalah 56,2%. Dalam kategori ini adalah sedang. Sehingga dikatakan bahwa kemampuan variabel harga barang, harapan pelanggan, dan quality service dalam menjelaskan kepuasan pelanggan adalah moderat, yaitu 56,2%. Sedangkan 43,8% sisanya merupakan pengaruh variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Adjusted R-square model kinerja perusahaan di sini adalah 0,71, artinya kemampuan eksogen dalam menjelaskan Y adalah 71% atau kuat. Sehingga dikatakan bahwa kemampuan variabel kepuasan pelanggan dalam menjelaskan kinerja perusahaan cukup kuat, yaitu 71%. Sedangkan 29% sisanya merupakan pengaruh variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu uji hipotesis. Di sini menggunakan PERT koefisien yang merupakan analisis ini berguna untuk menguji hipotesis pengaruh suatu variabel yang mempengaruhi eksogen terhadap variabel yang dipengaruhi atau endogen. Kriterianya yaitu satu koefisien jalur, di mana jika nilai koefisien jalur adalah positif, maka pengaruh suatu variabel adalah searah. Jika nilai suatu variabel eksogen meningkat, maka nilai variabel endogen juga meningkat.
Jika nilai koefisien jalur adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel adalah berlawanan arah. Jika nilai suatu variabel eksogen meningkat, maka nilai variabel endogennya menurun. Sedangkan kriteria yang kedua yaitu nilai probabilitas atau signifikansi, p-value-nya. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka signifikan. Sedangkan jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan. Sesuai dengan soal sebelumnya, di sini akan dibagi menjadi dua model, di mana model pertama yaitu tanpa modernisasi, sedangkan model yang kedua nanti dengan modernisasi. Berdasarkan Smart PLS, untuk yang tahap awal tanpa modernisasi, di sini dapat diketahui modelnya seperti gambar di sebelah kanan atas. Sedangkan untuk hasil tabel batch koefisiennya dapat dilihat di tabel bawah. Dapat diketahui di situ hubungan antar variabel dengan original sampelnya dan p-value-nya. Untuk hipotesis pertama yaitu harga barang terhadap kepuasan pelanggan, di mana untuk original sampelnya nilainya 0,188, mempunyai pengaruh yang positif dengan p-value-nya yaitu 0,085, di mana nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa hubungannya adalah tidak signifikan. Sedangkan untuk hipotesis yang kedua yaitu variabel quality service terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan data PET koefisien, original sampelnya adalah 0,51 positif, sedangkan p-value-nya adalah 0,000 atau kurang dari 0,5, sehingga dapat dikatakan signifikan. Untuk hipotesis yang ketiga, di mana untuk harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan mempunyai nilai original sampelnya 0,295 atau hubungan positif di sini. Sedangkan p-value-nya adalah 0,051 atau lebih besar dari 0,05, sehingga mempunyai hubungan yang tidak signifikan. Untuk hipotesis keempat, untuk kinerja kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan Queen, di sini mempunyai nilai original sampelnya 0,846, jadi positif, sedangkan p-value-nya 0,000 atau kurang dari 0,05, sehingga berpengaruh signifikan. Berikutnya untuk model yang terakhir yaitu dengan tambahan variabel moderasi. Di sini ada variabel transformasi digital. Di sini kita menggunakan moderated regression analysis, di mana analisis ini berguna untuk menguji pengaruh variabel moderasi dalam memperlemah atau memperkuat hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Kriterianya, jika nilai p-value kurang dari 0,05 maka signifikan. Artinya, variabel moderasinya berperan dalam memoderisasi, memperkuat atau memperlemah hubungan suatu variabel endogen. Jika nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan. Artinya, variabel moderasinya tidak berperan dalam memoderisasi hubungan suatu variabel endogen. Dapat dilihat untuk moderating efeknya untuk kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan Queen. Untuk original sampelnya yaitu di angka 0,107, artinya di sini positif atau memperkuat. Namun p-value-nya yaitu 0,444 atau lebih besar dari 0,05. Artinya di sini tidak signifikan. Jadi walaupun moderating ini bersifat positif atau memperkuat untuk nilai kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan Queen, namun tidak berpengaruh signifikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk saran dan masukan
masukan di kolom komentar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.